Matahari sore menetes pelan di antara daun mangga yang menjulang di halaman rumah. Suara klakson dari jalan raya, bis kota yang meraung, dan suara anak-anak yang bermain bola menyusun latar yang biasa. Di teras rumah, sebuah kursi roda tua terparkir rapi. Sandarannya penuh bekas jahitan, roda karet yang sudah agak tipis, dan sebuah selimut tipis terselip di sandaran. Di kursi itu duduk seorang pria paruh baya. Ayah. Tubuhnya kurus, wajahnya teduh. Tangan kiri yang gemetar selalu mencari pegangan. Namun matanya tenang seperti orang yang telah belajar menunggu. Nama ayah itu Bapak Harun. Usianya hampir 50. Rambutnya memutih di pelipis. Kulitnya yang semula coklat agak menguning karena sering di luar rumah untuk pekerjaan serabutan, tukang angkut, tukang cuci mobil, kadang menjadi satpam di malam hari. Sejak kecelakaan motor 3 tahun lalu, kakinya tidak lagi kuat menahan tubuh. Dokter bilang salah satu sarafnya rusak. Biaya operasi terlalu besar. Jadilah kursi roda dan pekerjaan yang bisa dilakukan sambil duduk di lantai ruang tamu. Ada seorang pemuda duduk bersandar di meja belajar. Namanya Raka. Ia baru saja menyelesaikan sidang skripsi beberapa hari lalu dan hari ini adalah hari wisuda. Di dinding, foto-foto lama menatap foto keluarga sederhana di pasar malam. Foto Raka waktu kecil bersama ayahnya yang sedang menggendongnya ketika tergenang hujan. Foto ayah berdiri di depan warung kecil yang pernah mereka coba buka. Raka menatap kursi rodanya sendiri, lalu menendok Raka merasa malu. Bukan malu karena ayahnya cacat. Ia malu karena takut penilaian orang lain. Ia takut teman-teman kampus melihat ayahnya datang dengan pakaian yang kumal. Takut ada yang menatap aneh. Takut wanita yang sedang ia dekati akan menilai. Malam sebelumnya ia berdiri di depan cermin, menatap batik yang akan dipakainya. Membaca pesen-pesen ucapan selamat dari teman-teman. Dan setiap kali pikirannya melayang, bayangan ayah mendorong kursi roda ke rumah sakit. Keringat di dahi, tangan yang kasar karena kerja. Malam itu ia mengambil keputusan yang membuat dadanya sesak. Ia meminta ayahnya tidak datang ke acara wisuda. Ayah, katanya dengan suara tercekat ketika sore mulai redup. Besok, Raka mau pergi ke wisuda sendirian saja. Kasihan kalau ayah ikut. Nanti teman-teman lihat. Aku nggak mau ada perhatian yang lain. Bapak Harun menatap putranya. Ada jeda, angin membawa bau tanah yang basah. Ia menempelkan tangan kanan yang kuat ke roda kursi, lalu membalas pelan, "Kenapa nak?" Raka menghela napas panjang. Kata-katanya seperti pecahan kaca, tajam dan melukai. "Ayo ayah, aku sudah besar. Aku mau hari itu biasa saja. Jangan buat aku malu." Ada yang bergerak di wajah Bapak Harun, bukan marah. Bukan menangis, tapi sesuatu yang lain. Seperti sedih yang dibalut pengertian. Ia menoleh ke jendela, menatap ke jalan, ke kehidupan yang kadang tak adil. Ia tahu apa yang membuat Raka takut. Kelas sosial, pandangan orang, hasrat untuk menjadi bagian dari dunia yang sering mengukur dengan tampilan. Ia juga tahu bahwa setiap kali Raka pulang, ia melihat sepatu bagus yang mulai digosok. Jas yang dilipat rapi semua usaha anaknya agar terlihat pantas. Tapi ayah kan sudah biasa, lanjut Raka, suaranya memecah. "Ayah, gak usah datang, terserah ayah saja di rumah." Dalam hati, Raka juga menyalahkan ayah karena masih memaksakan diri bekerja walau sakit. Ibarat beban ganda, ia menderita secara fisik dan membuat Raka menderita secara sosial. Raka tak bisa merasakan remuknya hati karena harus menerima bantuan ayah. Baginya, kebanggaan adalah kunci untuk membuka masa depan. Kebanggaan harus rapi, tak bernoda. Bapak Harun tidak membantah. Ia menarik napas dalam-dalam, menata kata-katanya seperti menata piring pecah. "Raka," katanya pelan, "kalau memang Raka mau begini, ayah gak akan memaksa. Ayah tahu, anak laki-laki itu harus menjaga harga diri." Mendengar itu, Raka lega. Ia berpikir mungkin memang harus begitu. Malam itu, setelah Raka tidur, Bapak Harun duduk lama di kursi roda, menatap foto-foto lama. Tangan yang kasar, nyurobiraba, uang 20.000 yang sudah lusuh. Di balik bantal kursi ada beberapa amplop kecil yang berisi lembaran-lembaran. Uang yang diselipkannya setiap bulan. Sebagian untuk listrik, sebagian untuk sembako, sebagian yang selalu ia titipkan secara rahasia ke rekening Raka sejak ia masuk kuliah. Bapak Harun menyebutnya tabungan kecil ayah. Ia tak pernah bicara, tak pernah minta pengakuan. Ia hanya ingin Raka punya kesempatan. Besok pagi, suasana di rumah sibuk.
Ibu menyiapkan kue kecil, menekan telepon beberapa kali untuk memberitahu kerabat, menyatukan kain kebaya yang sudah dicuci agar Raka tampak rapi. Ada canda kecil, namun Raka tetap teguh pada keputusannya agar ayah tidak hadir. Di perjalanan ke gedung kampus, Raka duduk tegap di mobil bersama teman-teman. Ia memakai jas yang rapi, senyum yang dipoles. Di dalam tasnya ada selebaran yang berisi daftar nama-nama wisudawan, lengkap dengan gelar. Ia menatap namanya sendiri, Raka Pratama, SPD, dan di situ ada rasa bangga yang bercampur rasa bersalah. Sementara itu, pulang dari pasar pagi-pagi, Bapak Harun duduk di kursi rodanya, menunggu. Ia memegang amplop kecil lagi, amplop yang sama yang telah menjadi kebiasaan tiap kali ada rezeki lebih sedikit. Ia selipkan untuk Raka. Ia menata pikir, menimbang apakah harus menghormati permintaan anaknya atau pergi untuk menyaksikan momen itu. Di kepalanya berkeliaran kenangan ketika Raka masih kecil. Ia mengangkatnya ke atas ketika Raka menangis saat susah tidur, ketika ia menahan sakit demi mengganti ban mobil yang robek di malam hujan agar Raka bisa ikut ujian. Semua itu menimbulkan rasa hangat yang samar. Ia tahu Raka meminta tidak datang karena rasa malu, bukan karena benci. Ayah tak akan pernah memaksa Raka merasa bangga pada dirinya. Malah, ia ingin Raka memilih jalan yang membuat putranya merasa nyaman. Namun ada satu hal yang Bapak Harun belum beritahukan pada siapapun. Bagaimana ia dengan tangan yang sakit, dengan tubuh yang terbatas telah menyisihkan uangnya sedikit demi sedikit. Menerima pekerjaan dari pagi sampai malam, menahan lapar agar anaknya bisa duduk di bangku kuliah. Ia menyimpan bukti-bukti kecil, nota kecil, tumpukan kwitansi transaksi jas hujan yang dibeli untuk bekerja rame-rame saat hujan, dan beberapa potongan slip setor uang yang ia serahkan di bank kecil dulu. Semua disimpan rapat di dalam kotak kayu tua. Pikiran itu seperti bara samar. Ia tahu, bila besok ia menolak hadir, momen itu akan lewat tanpa saksi yang paling berhak, ayah yang berjuang sejak Raka kecil. Di sisi lain, ia juga tahu keputusan Raka. Hatinya antara dua pilihan, mematuhi keinginan anaknya, atau hadir diam-diam, menyaksikan anaknya maju ke panggung tanpa orang tua di sampingnya. Di rumah, ibu memeluknya erat. Ayah, kalau memang ayah ingin datang pergilah, tapi kalau ayah memilih tak ikut, ayah tetap pahlawan kita, gumam ibu. Kata-kata itu sederhana, namun mengandung pengertian. Bapak Harun tersenyum kecil. Ia mengelus kepala ibu dengan tangan yang kuat meski gemetar. Di ambang malam sebelum hari besar, kota perlahan menutup hari. Lampu-lampu jalan menyala. Di kursi roda, Bapak Harun menatap pulangannya. Rumah yang sederhana, lemari kecil yang berisi beberapa buku pelajaran Raka tempo dulu, sandal-sandal yang telah bertahun dipakai, dan sepucuk surat undangan wisuda yang sudah kusam dipegang Raka. Di dada Raka ada campuran kegembiraan dan kecemasan. Di dada Bapak Harun ada kebanggaan yang tak diungkapkan. Keduanya tidur dengan pikiran yang berbeda. Raka membayangkan kota-kota penghargaan yang akan didengar. Bapak Harun memikirkan langkah kecil yang ia ambil selama ini. Dan di akhir bab ini, pembaca tahu satu hal pasti. Satu rahasia kecil ada di rumah sederhana itu. Sesuatu yang bila terbuka bisa mengubah cara pandang Raka pada ayahnya. Namun rahasia itu belum terucap. Untuk sekarang, ada kursi roda yang menunggu. Ada keputusan yang belum diambil, dan ada hari esok yang menjanjikan pertemuan tak terduga. Pagi itu, matahari baru naik di balik gedung-gedung tinggi kota. Langit biru muda masih diselimuti kabut tipis, dan udara terasa sejuk dengan bau tanah yang basah setelah hujan malam. Suara burung gereja bersahutan di atap rumah. Tapi di dalam rumah kecil itu, suasananya sepi. Raka berdiri di depan cermin, mengenakan toga hitam yang sudah disetrika rapi. Di lehernya tergantung kalung berwarna emas dengan lambang universitas, dan di tangannya ia menggenggam map kulit berisi dokumen penting untuk wisuda. Rambutnya disisir ke samping, sepatu mengilap. Semua tampak sempurna dari luar, kecuali hatinya yang terasa berat. Ia sempat menoleh ke arah ruang tamu. Kursi roda ayah masih di tempat yang sama. Di atas meja ada termos air panas dan 2 gelas teh yang belum disentuh. 1 gelas untuknya, 1 lagi untuk ayah. Tapi pagi ini ia tidak sempat meminumnya. Dari dapur, suara ibu terdengar lembut. "Nak, makan dulu sebentar, nanti di sana belum tentu ada makanan." Raka menggeleng tanpa menoleh. "Gak apa-apa bu, aku berangkat duluan."
Teman-teman udah nunggu di kampus. Ibu mendekat, menepuk bahunya. Ayahmu belum bangun dari kamar. Mungkin dia capek semalam. Tapi nanti dia pasti nonton dari TV. Soalnya ada siaran langsung kampus di YouTube katanya. Raka hanya tersenyum singkat. Ia tahu ayah tak punya kuota internet cukup untuk menonton siaran apapun. Tapi ia tak ingin membahas itu. Ia mencium tangan ibunya, lalu bergegas keluar. Begitu pintu tertutup, ibu menatapnya pergi dengan wajah setengah bahagia, setengah sedih. Dari kamar, Bapak Harun sudah terbangun. Ia mendengar suara pintu dan suara roda mobil menjauh. Ia menarik napas panjang, menatap foto keluarga di meja kecil. Lalu, tanpa banyak bicara, ia membuka laci, mengambil sebuah amplop putih yang sudah diikat dengan karet gelang. Di dalamnya ada beberapa lembar uang 100 ribuan, lusuh dan terlipat. Ia menatap uang itu lama. Uang hasil mencuci mobil, mengangkat galon, menjual barang bekas, dan bekerja di kios malam. Semua dikumpulkan untuk biaya kuliah Raka. Dan sebagian masih tersisa. Hari ini, ia ingin menyerahkannya langsung pada Raka. Entah bagaimana caranya. Dengan susah payah ia berpindah ke kursi roda, mengenakan kemeja biru tua, satu-satunya yang masih layak pakai, dan celana bahan yang sudah mulai pudar warnanya. Ibu yang melihatnya dari dapur menghampiri, terkejut. "Ya, mau kemana?" Bukannya Raka bilang ayah nggak perlu datang. Harun tersenyum. "Iya Bu, tapi ayah cuma mau lihat dari jauh." "Nggak apa-apa kan?" Ibu menatapnya lama, matanya berkaca-kaca. Ia tahu kerasnya hidup yang mereka jalani. Tahu betapa besar cinta suaminya pada anaknya. Dan tahu luka yang disembunyikannya setiap kali disebut beban oleh anaknya sendiri. "Kalau begitu, hati-hati ya." "Ya, jangan terlalu jauh masuk ke keramaian," bisiknya sambil membantu menata kerah kemeja suaminya. Harun mengangguk. Ia keluar pelan, mendorong kursi roda di jalan kampung yang sempit. Beberapa tetangga melambaikan tangan, bertanya kemana ia akan pergi. Dan ia menjawab dengan senyum tipis, "Mau lihat anak wisuda." Semua tersenyum bangga. Tak ada yang tahu kisah sebenarnya di balik senyum itu. Sementara itu, di Aula Kempes, suasana sangat ramai. Musik marching band menggelegar, para mahasiswa sibuk berfoto, toga berayun di udara, bunga warna-warni di tangan para orang tua. Raka berdiri di antara teman-temannya, tersenyum untuk kamera. Ia pura-pura bahagia, tapi ada rasa kosong di dadanya. Teman-temannya datang bersama keluarga masing-masing, ayah, ibu, adik, bahkan kakek nenek. Semuanya memeluk anak-anak mereka dengan bangga. Ada yang membawa papan bertuliskan, "Selamat wisuda," dan balon berbentuk bintang. Raka berdiri sendirian. "Rak, orang tuamu mana?" "Nggak datang?" tanya salah satu temannya. "Rani." Raka tersenyum kaku. "Mereka di rumah. Ayah lagi sakit, nggak bisa kemana-mana." "Oh, semoga cepat sembuh ya Rak," jawab Rani dengan nada iba. Raka mengangguk, tapi matanya menatap kosong ke arah pintu masuk aula. Entah kenapa, ia merasa seperti seseorang sedang memperhatikannya dari jauh di luar gedung. Di seberang jalan yang ramai, Bapak Harun tiba. Ia tak bisa masuk karena tangga yang tinggi dan jalan yang terlalu padat. Jadi ia berhenti di bawah pohon besar di tepi trotoar, di mana ia bisa melihat layar besar yang menampilkan siaran langsung acara di dalam aula. Matanya bergetar menahan haru. Ia melihat Raka di layar, tegap, tampan, memakai toga kebanggaan. Saat nama Raka disebut oleh pembawa acara, Bapak Harun tak bisa menahan air mata. Ia memegang dada, berbisik, "Itu anakku." Ia tersenyum lemah, tapi senyum itu jujur. Seluruh perjuangan, sakit, dan kerja kerasnya seolah terbayar lunas oleh momen itu. Sementara di dalam aula, pembawa acara memanggil satu persatu mahasiswa berprestasi. Saat tiba pada penghargaan mahasiswa dengan nilai tertinggi Fakultas Pendidikan, nama Raka disebut lagi, Raka Pratama, dengan IPK 3,95 sorak-sorai bergema. Raka melangkah ke panggung, menyalami dosen-dosen, dan berdiri di tengah. Ia tak tahu harus berkata apa. Seorang dosen senior, Profesor Bima, mendekatinya dan berkata dengan suara lembut tapi penuh wibawa, "Selamat, Raka. Kamu pantas mendapat ini. Saya tahu perjuanganmu berat. Ayahmu orang yang luar biasa." "Rocket, maksud Bapak?" Dosen itu tersenyum, menepuk bahunya. "Ayahmu sering datang ke kampus, Nak. Kadang malah mula membawa uang tunai ke bagian administrasi. Katanya, untuk melunasi biaya kuliahmu. Kami sempat khawatir beliau memaksakan diri, karena saya tahu
Beliau sakit, tapi dia selalu bilang, selama tangan saya masih bisa dorong roda ini, saya masih bisa bekerja untuk anak saya. Kata-kata itu seperti petir di kepala. Raka, suara tepuk tangan di ruangan seolah memudar, berganti gema dari masa lalu. Suara ayah yang dulu menahan sakit tapi tetap bekerja. Suara roda kursi yang berdecit di lantai semen. Suara nafas berat yang disembunyikan. Dunia Raka runtuh perlahan. Ia menatap ke arah layar besar di ujung aula, di mana kamera menyorot kerumunan di luar. Dan di sana, di balik pagar, di bawah pohon rindang, tampak sosok ayahnya, duduk di kursi roda, tersenyum bangga, menatap ke arah panggung. Senyum itu begitu lembut, begitu tulus. Air mata Raka langsung mengalir deras. Ia jatuh berlutut di atas panggung, memegang map penghargaan itu erat-erat. Sorakan dan tepuk tangan berubah menjadi bisikan heran. Tapi Raka tidak peduli. Dalam dadanya hanya satu kata berulang-ulang. Aku sudah melukai orang yang paling mencintaiku. Di luar, Bapak Harun masih tersenyum. Ia tidak tahu bahwa Raka sedang mencarinya di antara kerumunan. Ia hanya menatap layar besar itu, lalu berbisik pelan, akhirnya selesai juga. Nah, ayah bisa istirahat sekarang. Seketika tubuhnya sedikit melemah. Ia menunduk, tangannya gemetar di atas lutut. Tapi sebelum tubuhnya jatuh, seorang satpam kampus datang dan memegang bahunya. Pak, nggak apa-apa. Bapak Harun tersenyum samar. Nggak apa-apa nak, cuma capek dikit. Matanya perlahan menutup, masih dengan senyum di wajahnya. Sementara di dalam aula, Raka berlari keluar, meninggalkan toga dan panggung, mencari ayahnya di antara ribuan orang. Langit siang yang tadinya cerah mulai berawan. Udara tiba-tiba dingin, dan di antara keramaian, dua dunia, dunia seorang anak dan dunia seorang ayah, perlahan mulai bertemu. Di ujung penyesalan dan kasih yang tak pernah terucap, Raka menemukan kursi roda ayahnya di bawah pohon besar, dengan amplop putih di pangkuannya, berisi uang dan secari kertas lusuh bertuliskan, untuk Raka, buat mulai hidup baru. Dari ayah yang selalu bangga padamu. Raka memeluk tubuh ayahnya yang sudah terdiam. Dan di tengah hiruk pikuk orang-orang yang masih bersorak di aula, dunia Raka berhenti sejenak. Langit sore itu berwarna jingga pucat, seolah ikut berduka. Di halaman rumah yang sederhana, daun-daun mangga berguguran perlahan, terbawa angin lembut yang tak lagi menenangkan. Di teras, kursi roda tua itu berdiri diam tanpa pemiliknya, tanpa suara roda yang dulu selalu berdecit pelan setiap pagi. Raka duduk di depan kursi roda itu, diam dan pucat. Tangan kirinya masih menggenggam amplop putih yang ditemukan di pangkuan ayahnya. Mata yang dulu selalu penuh ambisi kini tampak kosong, seperti telah kehilangan cahaya. Di dadanya, rasa bersalah dan rindu bertabrakan tanpa arah. Sudah 3 hari sejak wisuda, 3 hari sejak tubuh ayahnya dibawa pulang dalam diam, diselimuti kain putih dan doa-doa lirih. Ibu duduk di pojok ruang, menatap kosong ke arah dinding. Sementara para tetangga datang dan pergi membawa makanan, doa, dan bela sungkawa. Setelah semua orang pulang, tinggal mereka berdua, Raka dan ibu, dalam rumah yang terasa begitu besar dan hampa. Pagi itu, Raka terbangun lebih awal. Ia membuka jendela, membiarkan udara segar masuk. Tapi yang ia rasakan bukan sejuk, melainkan perih. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada ayah. Ada bekas roda di lantai yang belum sempat dibersihkan, selimut abu-abu yang masih terlipat di kursi, dan foto lama di meja kecil. Dirinya kecil duduk di pangkuan ayah, tertawa lebar. Raka memegang foto itu lama, jemarinya gemetar. Kenapa aku segini jahatnya ya, bisiknya. Kata-kata itu keluar begitu saja, pelan tapi menyayat. Ia memejamkan mata, dan semua kejadian hari wisuda kembali terputar seperti film yang tak mau berhenti. Tatapan ayah di bawah pohon itu, senyum lembutnya, dosen yang bercerita tentang perjuangan ayah, dan amplop putih yang kini menjadi benda paling berharga dalam hidupnya. Ia membuka amplop itu lagi, membaca tulisan tangan ayah yang sudah agak bergetar di kertas lusuh, untuk Raka, buat mulai hidup baru. Maaf kalau ayah nggak bisa kasih banyak, tapi ayah bahagia. Kamu sudah sampai di titik ini nak. Jangan malu punya ayah seperti aku, karena aku nggak pernah malu punya anak seperti kamu. Air mata Raka menetes satu-satu, membasahi huruf-huruf di kertas itu. Setiap kalimat terasa seperti belati yang menembus dadanya. Ia baru sadar, selama ini ia sibuk mengejar penghargaan, penampilan,
dan pengakuan orang lain. Sementara orang yang paling berharga di hidupnya, ia sembunyikan. Siang harinya, ia duduk di beranda bersama ibunya. Udara panas, tapi tak ada yang berbicara lama. Ibu hanya menatap langit, matanya sembab. "Bu," suara Raka pelan. "Kenapa ayah nggak pernah bilang kalau dia yang bayar semua biaya kuliahku?" Ibu menoleh. Senyum getir terlukis di wajahnya. "Karena ayah nggak mau kamu ngerasa kasihan, nak. Dia cuma mau kamu bangga sama hasilmu, bukan sama perjuangannya. Bahkan sampai akhir pun, dia nggak mau ganggu aku," ucap Raka lirih. "Padahal yang aku lakukan ke dia." Ibu menggenggam tangan Raka. "Ayahmu nggak pernah marah, nak. Malam sebelum wisuda, dia malah bilang ke ibu, 'Raka pasti jadi orang besar, Bu. Nggak apa-apa kalau aku nggak bisa ikut. Yang penting dia bahagia.'" Raka menandok, menangis tanpa suara. Ia memeluk ibunya erat, seolah mencoba mencari kembali kehangatan yang hilang bersama kepergian ayah. Hari berganti hari. Setelah pemakaman selesai dan semua tamu berhenti datang, Raka mulai melakukan hal-hal kecil yang dulu dianggap sepele. Ia membersihkan kursi roda ayah, menata ulang kamar, dan menyapu halaman setiap pagi. Tapi ada satu kebiasaan baru yang ia lakukan. Berbicara sendiri di depan kursi roda itu. Setiap sore, ia duduk di teras, menatap kursi itu, dan mulai bercerita tentang pekerjaannya yang baru ia lamar, tentang rasa rindu yang tak bisa hilang, tentang mimpi-mimpi yang dulu ia pikir hanya miliknya sendiri. Suatu sore, ia membawa map penghargaan dari kampus dan meletakkannya di atas kursi roda. "Ini buat ayah," katanya pelan. "Sebenarnya ini milik ayah, bukan aku." Ia menatap map itu lama, lalu melanjutkan, "Aku janji, ya, aku bakal pakai ilmu ini buat bantu orang kayak ayah, orang-orang yang sering diremehkan, tapi punya hati paling besar." Hembusan angin sore berdesir lembut, seolah menjawab ucapannya. Beberapa bulan kemudian, Raka diterima sebagai guru di sebuah sekolah dasar di pinggiran kota. Sekolahnya kecil, muridnya banyak yang miskin, tapi suasananya hangat. Di hari pertama mengajar, ia membawa satu benda yang tak pernah ia tinggalkan. Kursi roda ayahnya. Ia menaruhnya di pojok kelas, bersih dan berkilau, ketika salah satu murid bertanya, "Pak, itu kursi siapa?" Raka tersenyum. "Itu kursi orang yang ngajarin saya arti kerja keras dan kasih sayang. Kursi pahlawan saya." Sejak saat itu, setiap kali Raka mulai merasa lelah, ia menatap kursi itu dan mengingat semua yang telah dilakukan ayahnya. Ia mulai sering membantu orang tua murid yang kesulitan biaya, memberi pelajaran tambahan gratis, bahkan menyisihkan gajinya untuk memperbaiki kursi roda orang-orang cacat di sekitar sekolah. Setiap perbuatan kecil itu menjadi caranya untuk menebus dosa, untuk mencintai ayahnya sekali lagi lewat tindakan. Suatu malam, ketika ia duduk sendirian di teras, bulan bersinar terang di langit. Ia menatap kursi roda itu yang kini sudah ditempeli foto ayah tersenyum. Ia berbicara pelan, seolah ayah duduk di sana, mendengarkan seperti dulu. "Ya, maaf ya, Raka baru ngerti sekarang. Selama ini Raka pikir sukses itu soal gengsi, soal dihargai orang lain. Tapi sukses itu cuma tentang satu hal, bikin orang tua bangga." Ia tersenyum, meski matanya basah. "Tenang aja, ya, aku gak akan malu lagi. Aku bakal selalu cerita ke semua orang siapa yang sebenarnya ngajarin aku arti hidup." Angin malam berhembus pelan. Daun mangga bergoyang ringan, dan di antara suara jangkrik, Raka merasa seperti mendengar suara lembut yang sangat familiar. Ayah selalu bangga. "Nak, di bawah sinar bulan, kursi roda tua itu tampak bersinar lembut. Bukan karena logamnya, tapi karena kenangan dan cinta yang tertinggal di sana." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak hari wisuda, Raka tersenyum tanpa beban. Ia tahu, meski ayahnya telah pergi, kasih sayangnya tak pernah mati, hanya berganti bentuk, menjadi kekuatan yang menuntunnya setiap langkah. Waktu berjalan cepat. Setahun berlalu sejak hari itu, hari ketika hidup Raka berubah selamanya. Dulu ia hanya seorang anak yang mengejar gelar dan pujian. Sekarang, ia berdiri di depan papan tulis kelas kecil di pinggiran kota, mengenakan kemeja sederhana, senyum tulus di wajahnya. Sekolah itu terletak di antara sawah dan jalan tanah. Dindingnya dari papan kayu, atapnya seng, dan suara ayam sering ikut masuk ke ruang kelas. Tapi bagi Raka, tempat itu jauh lebih berharga dari aula megah kampusnya dulu. Di sini, ia merasa hidupnya berarti. Di sudut ruangan, kursi roda ayahnya masih berdiri, bersih, terawat, dan dihiasi bunga kecil
yang diganti setiap minggu oleh murid-muridnya. Mereka semua tahu cerita kursi itu. "Anak-anak," kata Raka suatu pagi sambil menulis di papan tulis, "kalian tahu nggak kenapa Bapak selalu bawa kursi ini ke kelas?" Anak-anak kecil itu serentak mengangkat tangan. Seorang bocah perempuan menjawab dengan polos, "Soalnya itu kursi pahlawan ya Pak." Raka tersenyum. "Iya, betul. Kursi ini dulu punya ayah Bapak. Dulu beliau nggak bisa jalan, tapi tetap kerja keras buat nyekolahin Bapak sampai jadi guru. Jadi setiap kali Bapak capek, Bapak ingat kursi ini. Karena dari sini, Bapak belajar tentang cinta dan perjuangan." Kelas mendadak hening. Anak-anak menatap kursi roda itu dengan kagum, seolah sedang melihat sesuatu yang suci. Beberapa dari mereka bahkan berjanji dalam hati untuk belajar lebih rajin, agar bisa membuat orang tuanya bangga. Hari-hari berlalu, dan Raka mulai dikenal bukan hanya sebagai guru, tapi juga sebagai sosok yang peduli. Ia membuka kelas tambahan gratis untuk anak-anak miskin setiap sore, menggunakan uang gajinya untuk membeli alat tulis, dan sesekali memperbaiki kursi roda milik warga sekitar yang rusak. Ia sering pergi ke panti jompo, mengajar lansia, membaca Al-Quran, atau sekadar menemani mereka bercerita. Dan setiap kali ditanya kenapa ia melakukan semua itu, jawabannya selalu sama. "Karena dulu, aku pernah malu punya ayah seperti mereka. Sekarang aku tahu, orang-orang seperti mereka justru pahlawan sebenarnya." Berita tentang guru muda itu akhirnya tersebar ke media lokal. Suatu pagi, seorang wartawan datang ke sekolah membawa kamera dan mikrofon. "Pak Raka," katanya sopan, "kami dengar Bapak punya kisah luar biasa tentang kursi roda di kelas ini. Boleh kami liput untuk acara inspirasi minggu depan?" Raka sempat terdiam. Baginya, kisah itu bukan untuk ditunjukkan ke dunia. Itu bagian paling pribadi dari hidupnya. Tapi lalu ia menatap kursi roda di sudut ruangan itu. Ia ingat senyum ayahnya, suara lembutnya, dan tulisan di surat terakhirnya. Ia mengangguk pelan. "Tapi jangan ceritakan tentang kesedihannya, ceritakan tentang semangatnya." Beberapa minggu kemudian, kisah itu tayang di televisi dengan judul "Kursi Roda Ayah, Warisan Seorang Guru." Rekaman memperlihatkan Raka mengajar anak-anak desa kursi roda tua di sudut ruangan, dan potongan kisah perjuangan ayahnya yang disampaikan dengan kote-kata sederhana tapi menyentuh. Banyak orang menonton dan menangis. Komentar membanjiri internet. Sebagian besar menulis hal yang sama. Ternyata cinta orang tua nggak selalu harus mewah. "Saya jadi ingat bapak saya sendiri. Kursi roda itu bukan simbol kelemahan, tapi kekuatan." Sejak saat itu, sekolah tempat Raka mengajar mulai sering didatangi relawan, donatur, dan mahasiswa. Mereka membantu memperbaiki bangunan, menyumbang buku, dan mendirikan taman baca yang diberi nama Taman Harun. Diambil dari nama ayahnya. Setiap kali papan nama itu terlihat di depan gerbang sekolah, dada Raka bergetar. Ia tahu, meski ayahnya sudah tak ada, jejak perjuangannya kini tumbuh di tempat ini, di tawa anak-anak, di semangat belajar yang baru. Suatu sore, setelah semua murid pulang, Raka duduk di depan kursi roda itu lagi. Ia menatap langit senja, warna oranye menimpa wajahnya. Ia berbicara seperti dulu, seolah ayah duduk di hadapannya. "Yah, banyak yang datang ke sekolah sekarang, banyak yang bantu. Tapi tahu nggak, mereka semua bukan karena aku. Mereka datang karena cerita ayah." Ia tertawa pelan. "Dulu aku malu sama kursi ini. Sekarang aku malah takut kalau sampai rusak. Karena di sini aku ngerasa ayah masih ada." Angin sore berhembus lembut, daun-daun mangga bergoyang, dan suara burung di kejauhan seperti melodi yang menenangkan. Dalam hati, Raka tahu setiap kebaikan yang ia lakukan, setiap anak yang ia bantu, adalah bentuk lain dari tangan ayahnya yang dulu mendorong roda itu. Beberapa bulan kemudian, Raka mendapat undangan dari universitas lamanya. Ia diminta menjadi pembicara di acara alumni bertema cinta dan pengorbanan orang tua. Awalnya, ia ragu. Kampus itu adalah tempat di mana ia dulu menolak ayahnya datang, tempat di mana rasa malu pernah menenggelamkan cintanya sendiri. Tapi ia sadar, sudah waktunya kembali, bukan untuk menebus, tapi untuk berbagi. Hari itu, ia mengenakan batik sederhana dan membawa satu benda di tangannya, kursi roda ayah. Ketika ia naik ke panggung, ratusan mahasiswa menatap heran. Ia mulai bicara dengan suara pelan, tapi tegas. "Dulu, saya pernah berdiri di panggung ini sebagai wisudawan. Saya bangga, tapi saya lupa
Siapa yang membuat saya bisa berdiri di sini? Ia menunjuk kursi roda di sampingnya. Ini kursi ayah saya. Dulu, saya malu dia datang ke kampus. Tapi ternyata, dari kursi inilah saya belajar arti perjuangan. Dari sini saya belajar, cinta itu nggak selalu harus terlihat gagah. Kadang cinta justru duduk diam, mendorong kita dari belakang tanpa minta disebut. Ruangan hening, banyak yang menunduk. Beberapa mahasiswa meneteskan air mata. Raka melanjutkan, kalau hari ini kalian merasa hebat, jangan lupa, mungkin ada seseorang di rumah yang diam-diam berjuang supaya kalian bisa sampai di titik ini. Sorak tepuk tangan menggema, tapi Raka hanya tersenyum tenang. Dalam hatinya, ia tahu ayah sedang mendengarkan dari tempat yang jauh. Mungkin juga tersenyum bangga. Malam itu, sepulang dari acara, Raka menatap langit di depan rumahnya. Bintang-bintang bertaburan, seolah dunia memberi tanda restu. Ia menatap kursi roda itu sekali lagi dan berkata lirih, "Ya, aku udah gak malu lagi. Aku malah bersyukur dilahirkan dari orang yang sesederhana tapi sekuat ayah. Dunia boleh lupa siapa Harun, tapi selama aku hidup, nama ayah gak akan hilang." Ia lalu menutup mata, mendengar suara roda kursi berdecit lembut di pikirannya. Suara yang dulu ia abaikan, tapi kini menjadi musik paling indah dalam hidupnya. Beberapa tahun kemudian, di taman baca kecil Taman Harun, ada sebuah plakat logam yang terpaku di dinding. Didedikasikan untuk semua ayah dan ibu yang berjuang dalam diam. Karena cinta sejati tidak perlu disorot, cukup dirasakan. Di buk ada satu kursi roda tua yang sudah dipoles bersih. Dengan tulisan kecil di sandarannya, kursi pahlawan. Dan setiap anak yang datang ke taman itu selalu diajari satu hal oleh Pak Raka. Kalau kamu ingin jadi orang besar, jangan lupakan orang yang membuatmu bisa berdiri. Tahun-tahun berlalu, waktu berjalan begitu cepat, hingga Raka hampir tak sadar. Rambut hitamnya kini mulai memutih di sisi pelipis. Anak-anak muridnya dulu kini sudah tumbuh dewasa. Sebagian menjadi guru, sebagian menjadi perawat, dan beberapa bahkan bekerja di luar negeri. Tapi hampir semuanya masih memanggilnya dengan panggilan hangat yang sama. Pak Raka, sekolah kecil itu kini jauh berbeda. Dinding kayunya sudah diganti tembok semen. Ada taman hijau di depan kelas. Dan papan nama Taman Harun yang dulu sederhana kini berdiri megah, dikelilingi bunga kertas warna merah muda. Namun satu hal tetap sama. Kursi roda ayahnya masih berada di sudut ruangan. Di tempat yang sama seperti dulu. Suatu pagi yang cerah, Raka duduk di teras sekolah sambil memandangi halaman yang dipenuhi anak-anak bermain. Ia menyesap teh hangat perlahan. Matanya lembut menatap ke arah kursi roda tua yang kini mengilap terkena cahaya matahari. Di sampingnya duduk seorang gadis muda bernama Dira, murid pertamanya yang kini juga menjadi guru di sekolah itu. "Pak, kursi itu udah rusak di bagian roda belakang," kata Dira lembut. "Kalau Bapak mau, biar saya ganti aja dengan yang baru. Biar kelihatan bagus kalau nanti ada tamu." Raka tersenyum samar, lalu menggeleng pelan. "Tidak usah nak, kursi itu biar tetap begitu saja. Luka di rodanya itu seperti luka di hati saya. Pengingat bahwa hidup ini pernah berjuang dengan susah payah." Dira menatap kursi itu diam-diam. Ia tahu, kursi roda itu bukan sekadar benda. It's a symbol, sebuah warisan tentang cinta yang tidak pernah mati. Hari itu, sekolah sedang sibuk menyiapkan acara ulang tahun berdirinya Taman Harun yang ke-25. Semua guru dan murid bergotong royong menghias kelas, menempelkan bendera warna-warni, dan menyiapkan panggung kecil di tengah halaman. Raka duduk di bawah pohon mangga, memperhatikan semuanya dengan tatapan hangat. Beberapa kali ia menatap kursi roda ayahnya yang sudah dikelilingi bunga melati dan pita putih. Tempat itu disiapkan untuk pahlawan yang hadir dalam kenangan. Tiba-tiba ia merasa dadanya sedikit sesak, napasnya berat. Dira yang melihat segera menghampiri. "Pak, Bapak nggak apa-apa? Mau saya panggilkan dokter?" Raka tersenyum lemah. "Nggak usah nak, Bapak cuma capek sedikit." Ia menepuk tangan Dira pelan. "Nanti kalau anak-anak sudah berkumpul, tolong Bapak duduk di kursi itu." "Ya, Bapak mau duduk di kursi roda?" tanya Dira, heran. Raka mengangguk kecil. "Ya, sekali ini saja. Aku ingin tahu rasanya melihat dunia dari tempat ayah dulu duduk." Sore harinya, acara dimulai. Semua murid, guru dan warga desa datang. Mereka membawa kue, nasi tumpeng, dan karangan bunga. Di tengah halaman, bendera berkibar, musik anak-anak bergema. Raka mengenakan baju batik tua yang sudah sedikit kusam.
Dira dan beberapa guru membantu mendorongnya ke depan. Duduk di kursi roda ayahnya yang kini tampak seperti baru. Setelah dibersihkan, ia duduk. Suasana mendadak hening. Semua orang menatap dengan campuran kagum dan haru. Dira membacakan sambutan singkat, lalu menyerahkan mikrofon kepada Raka. Suara lelaki tua itu pelan tapi jelas, mengalun seperti doa yang sudah disiapkan lama. Dulu, kursi ini milik seorang ayah yang tak pernah menyerah meski tubuhnya lemah. Dari kursi ini, ia mengantarkan anaknya sampai ke mimpi yang tinggi. Dan dari kursi ini pula, aku belajar bahwa cinta sejati tidak selalu berdiri. Kadang, ia duduk dan tetap kuat. Matanya mulai berkaca-kaca. Sekarang aku tahu, tugas hidupku bukan jadi orang hebat, tapi jadi jembatan, supaya anak-anak di sini bisa punya masa depan lebih baik dari aku. Air mata banyak orang jatuh tanpa bisa ditahan. Anak-anak kecil menggenggam tangan teman mereka, sementara para orang tua memeluk satu sama lain. Raka menatap ke langit, senja mulai turun perlahan. Ayah, aku sudah duduk di tempatmu, dan aku tahu sekarang, dari sini dunia terlihat lebih rendah, tapi cinta terasa lebih tinggi. Setelah itu, ia menutup matanya sebentar, tersenyum damai. Sore itu, angin berhembus lembut. Bunga melati jatuh satu persatu ke pangkuannya. Beberapa menit kemudian, Dira mendekat untuk menuntunnya berdiri. Tapi Raka tidak bergerak. Kepalanya bersandar pelan di sandaran kursi roda. Wajahnya tenang seperti orang tertidur. Tangannya menggenggam erat surat kecil yang sudah lusuh. Surat terakhir dari ayahnya dulu, yang selalu ia simpan di saku batiknya. Suara burung berhenti, anak-anak terdiam, dan waktu seolah berhenti berputar. Raka telah pergi dengan senyum di wajah, duduk di kursi yang selama ini menjadi saksi hidupnya. Beberapa hari kemudian, sekolah mengadakan upacara penghormatan sederhana. Kursi roda ayah Raka kini ditempatkan di tengah taman baca, Taman Harun. Di sandarannya digantung foto Raka dan ayahnya. Berdampingan, Dira berdiri di depan murid-muridnya. Dengan suara bergetar, namun penuh keyakinan. Anak-anak, kursi ini tidak kosong, karena setiap kali kita belajar, setiap kali kita berbuat baik, Pak Raka dan ayahnya ada di sini, mendorong kita dari belakang. Anak-anak menatap kursi itu dengan penuh hormat. Mereka menaruh bunga melati di atasnya, satu persatu. Dan sejak hari itu, setiap murid baru yang masuk ke sekolah selalu diberi satu pesan. Belajarlah dengan sungguh-sungguh, karena mungkin ada seseorang yang berjuang diam-diam, supaya kamu bisa duduk di bangku ini. 5 tahun berlalu, Dira kini menjadi kepala sekolah. Dan di ruang utama sekolah, tergantung sebuah lukisan besar. Seorang pria duduk di kursi roda, mendorong anak kecil menuju cahaya. Di bawahnya tertulis kutipan sederhana yang menjadi semboyan sekolah. Cinta sejati tidak perlu langkah besar. Kadang, ia hanya butuh 2 roda dan hati yang tak menyerah. Setiap kali Dira melewati kursi roda tua itu, ia selalu berhenti sejenak, menatap, lalu tersenyum. Terima kasih Pak, sekarang giliran kami yang mendorong dunia. Angin sore bertiup lembut di halaman sekolah, menggoyangkan dedaunan mangga dan bendera kecil yang mulai pudar warnanya. Tapi suara tawa anak-anak tetap sama seperti dulu, hangat, hidup dan penuh harapan. Dan di antara tawa itu, seolah ada gema suara tua yang lembut berbisik dari kursi roda di sudut ruangan. Nak, jangan pernah malu mencintai, karena dari cinta, hidupmu akan bergerak meski roda tak lagi berputar. Sebuah kisah tentang penyesalan, pengampunan, dan cinta yang tidak pernah berhenti bergerak, bahkan setelah waktu berhenti. Beberapa tahun berlalu sejak kepergian Raka, Taman Harun kini tumbuh menjadi sekolah yang lebih besar. Bangunannya berdiri kokoh, ruang-ruang kelas diperluas, dan di halaman tengah berdiri patung sederhana berbentuk 2 tangan yang saling menggenggam, simbol cinta antara ayah dan anak. Namun di tengah semua kemajuan itu, satu hal tidak pernah berubah. Kursi roda tua peninggalan Harun dan Raka. Kursi itu masih berada di ruangan utama perpustakaan sekolah, di bawah cahaya lembut yang menyorot dari jendela kaca. Tak ada seorang pun yang berani memindahkannya. Semua guru dan murid tahu, kursi itu bukan sekadar benda, tapi simbol kehidupan. Pagi itu, Dira membuka ruangan perpustakaan lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, embun menempel di kaca jendela, dan sinar matahari pertama menembus sela-sela daun. Ia menepuk-nepuk debu di sandaran kursi roda tua itu dengan kain halus, sambil membersihkan. Ia tak sadar, matanya berkaca-kaca. Pak, kursi ini udah mulai karatan di bagian bawah, tapi saya nggak tega ngebuangnya.
ucapnya pelan, seolah sedang berbicara dengan Raka yang tak lagi ada. Tiba-tiba, dari balik pintu, muncul seorang pemuda berwajah ramah, membawa kamera dan buku catatan. "Permisi Bu Dira, saya Arga, jurnalis dari Jakarta. Saya dengar banyak tentang Taman Harun. Saya mau buat liputan tentang perjuangan almarhum Pak Raka dan ayahnya." Dira menatapnya lama, lalu tersenyum kecil. "Silakan nak, tapi sebelum kamu tulis, kamu harus dengar cerita aslinya dulu." Mereka duduk di dekat kursi roda itu. Dira mulai bercerita dengan suara lembut, penuh kenangan. Ia menceritakan dari awal, tentang Raka yang dulu malu pada ayahnya yang cacat, tentang surat pengorbanan Harun, tentang perubahan hati Raka di hari wisuda, hingga masa tuanya yang mengajar anak-anak miskin dengan penuh kasih. Arga mendengarkan dengan mata berkaca-kaca. "Bu, saya baru sadar, kisah ini bukan cuma tentang pengorbanan orang tua, tapi juga tentang manusia yang belajar mencintai dengan benar." Dira mengangguk pelan. "Betul nak, dan cinta itu, kalau tulus, gak pernah mati. Ia cuma berganti bentuk." Beberapa hari kemudian, Arga datang lagi. Kali ini membawa sesuatu, sebuah kotak kayu kecil dan sebuah surat. "Bu, waktu saya wawancara warga sekitar rumah lama Pak Raka, ada seorang tukang kayu tua yang menemukan ini di bawah lantai rumahnya yang sudah kosong. Katanya, ini peninggalan Pak Rak." Dira membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya, ada buku catatan lusuh dengan tulisan tangan Raka, foto lamanya bersama ayahnya, dan sebuah surat yang belum pernah dibuka. Di amplopnya tertulis rapi, "Untuk siapapun yang menemukan ini, lanjutkan cinta yang kami tinggalkan." Dira membacanya perlahan-lahan, suaranya gemetar, tapi tegas. "Aku Raka, menulis surat ini untuk siapapun yang nanti melanjutkan langkah kami di Taman Harun. Kalau suatu hari kursi ini masih ada, tolong jangan biarkan hanya jadi pajangan. Doronglah kursi itu, bukan dengan tanganmu, tapi dengan kebaikan. Karena setiap kali kamu membantu orang lain, setiap kali kamu mengajarkan kasih, kursi itu bergerak. Bukan di tanah, tapi di hati manusia." Air mata Dira menetes. Arga menandok, suaranya serak. "Bu, ini bukan cuma surat. Ini kabar tentang surat itu menyebar cepat. Beberapa minggu kemudian, banyak orang berdatangan ke sekolah. Mahasiswa, jurnalis, hingga tokoh masyarakat. Mereka datang bukan hanya untuk melihat kursi roda tua itu, tapi untuk merasakan maknanya. Sekolah menjadi tempat belajar bukan cuma bagi anak-anak desa, tapi juga bagi orang-orang dewasa yang haus akan pelajaran hidup. Setiap akhir pekan, di halaman sekolah diadakan kelas inspirasi, tempat orang-orang berbagi kisah perjuangan mereka. Dan di setiap acara, kursi roda tua itu selalu diletakkan di depan panggung, kosong, dengan bunga melati di atasnya. Bagi semua orang, kursi itu seolah menjadi lambang kehadiran dua jiwa, Harun dan Raka, yang terus mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Suatu malam, setelah acara besar memperingati 30 tahun Taman Harun, Dira duduk sendirian di perpustakaan. Lampu remang-remang, hujan turun pelan di luar jendela. Ia memandangi kursi roda itu lama sekali. Angin yang masuk dari celah jendela membuat kertas surat di meja bergerak perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Dira memejamkan mata, mengingat suara Raka terakhir kali. "Ayah, aku sudah duduk di tempatmu. Dari sini dunia terlihat lebih rendah, tapi cinta terasa lebih tinggi." Dan entah kenapa, malam itu Dira merasa ada kehangatan aneh di sekelilingnya. Seolah seseorang sedang berdiri di belakangnya, mengawasinya dengan lembut. Ia membuka mata perlahan, dan untuk sesaat, bayangan samar seorang lelaki tua duduk di kursi roda itu, tersenyum ke arahnya, lalu lenyap bersama cahaya lampu yang berkedip. Air mata Dira menetes, tapi bukan karena takut. Ia tahu, itu bukan halusinasi. Itu adalah tanda bahwa cinta memang tidak pernah mati. Keesokan harinya, Dira membuat keputusan besar. Ia menulis surat kepada pemerintah daerah dan beberapa lembaga pendidikan. Dalam surat itu, ia mengusulkan program bernama Roda Cinta Harun Roka, beasiswa bagi anak-anak yang kehilangan orang tua, agar mereka bisa terus sekolah. Program itu akhirnya disetujui. Ratusan anak di seluruh daerah mulai mendapat bantuan. Mereka menyebut diri mereka anak roda, generasi yang tumbuh dari cinta dua sosok yang tak pernah menyerah. Di setiap lembar sertifikat beasiswa, tertera satu kalimat pendek dari surat Raka. "Doronglah kursi itu dengan kebaikanmu." Beberapa tahun kemudian, ketika Dira sudah mulai menua, ia duduk di halaman sekolah, ditemani seorang bocah kecil
Cucu salah satu murid pertama Raka, Budira, tanya bocah itu polos. Kenapa kursi itu masih disimpan di sini? Bukannya udah tua dan rusak? Dira tersenyum. Ia menatap kursi itu lama sekali sebelum menjawab. Nak, kursi itu mungkin tua, tapi setiap kali ada anak yang mau belajar, ada orang yang mau berbuat baik, roda kursi itu bergerak lagi. Bukan di tanah, tapi di hati kita. Bocah itu tersenyum polos, lalu berkata, kalau aku besar nanti, aku mau dorong kursi itu juga. Dira tersenyum lebar. Itu harapan yang paling indah, nak. Sore itu, ketika matahari mulai tenggelam, sinar oranye menembus jendela perpustakaan dan jatuh tepat di atas kursi roda tua itu. Dan untuk sesaat, hanya sesaat, roda kirinya berputar pelan, seperti digerakkan oleh angin. Dira melihatnya dari jauh, menahan napas, tapi alih-alih takut, ia tersenyum. Karena ia tahu, cinta yang sejati tidak berhenti, walau tubuhnya sudah tiada. Ia menatap langit sambil berbisik, Pak Raka, Pak Harun, kursi itu nggak pernah berhenti jalan. Kami semua yang meneruskan. Dan angin sore menjawabnya dengan lembut, membawa aroma melati, wangi yang sama seperti hari Raka pergi dulu. Cinta sejati tidak hilang oleh waktu, tidak terkubur oleh tanah, dan tidak diam di kursi yang tua. Ia terus bergerak di setiap hati yang mau melanjutkannya. 30 tahun telah berlalu sejak Dira menghembuskan napas terakhirnya di ruang perpustakaan Taman Harun. Itu kini telah berubah menjadi kompleks pendidikan. Yang besar, ada taman kanak-kanak, sekolah dasar, bahkan sebuah pusat pelatihan bagi guru-guru muda. Namun, meskipun bangunannya modern, di tengah kompleks itu masih berdiri sebuah ruang kecil dari kayu tua yang dipertahankan apa adanya. Di dalam ruang itu, seperti sejak puluhan tahun lalu, masih ada satu benda yang tidak pernah dipindahkan. Kursi roda tua. Roda-rodanya sudah aus, pegangan tangannya mulai retak, tapi kursi itu tetap tegak di tempat yang sama, seolah menolak mati. Bagi semua orang, kursi itu bukan sekadar peninggalan sejarah, tapi jantung dari Taman Harun. Suatu pagi, seorang anak lelaki bernama Raffi, murid kelas 6, masuk ke ruangan itu. Ia adalah cucu dari salah satu anak roda, generasi penerima beasiswa dari program Harun Raka dulu. Raffi dikenal bandel. Ia sering membolos, malas belajar, dan jarang mendengarkan guru. Tapi hari itu, ia datang diam-diam ke ruangan tua itu karena disuruh oleh kepala sekolah baru, Burania, perempuan muda yang dulu juga pernah jadi murid di Taman Harun. Burania berkata dengan lembut tadi pagi, kalau kamu nggak tahu kenapa kamu harus sekolah, datanglah ke ruang itu, duduk di depan kursi tua, dan diamlah. Kamu akan tahu sendiri jawabannya. Raffi masuk perlahan, menatap kursi tua itu dengan rasa heran. Apa istimewanya kursi butut ini? Gumamnya, sambil mengusap sandaran kursi yang berdebu. Di atas meja kecil di sebelah kursi itu, ada foto tua berbingkai kayu. Seorang pria parubaya dengan senyum lembut Pak Raka, duduk di kursi roda yang sama. Dan di sampingnya seorang lelaki tua Pak Harun, dengan mata teduh. Di bawah foto itu, tertulis satu kalimat, cinta yang tulus tidak berhenti di satu generasi. Raffi membaca tulisan itu pelan, lalu duduk bersila di lantai. Awalnya ia hanya diam, tapi perlahan pikirannya mulai melayang. Memikirkan ayahnya yang jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibunya yang tiap pagi harus jualan gorengan untuk membiayai sekolahnya. Tanpa sadar, matanya mulai panas. Ia menggigit bibirnya, menatap kursi itu lagi. Kalau benar cinta itu nggak berhenti di satu generasi, berarti orang tuaku juga berjuang kayak mereka ya, katanya pelan, seolah berbicara pada kursi tua itu. Hening, namun tiba-tiba, sebuah suara kecil terdengar dari arah jendela. Suara roda yang berdecit perlahan lalu berhenti. Raffi menoleh cepat. Kursi itu bergoyang sedikit. Meski tidak ada angin, anak itu tertegun. Bulu kuduknya merinding, tapi entah kenapa ia tidak takut. Ia malah merasa hangat, seolah ada seseorang di sana, memperhatikannya. Dalam hatinya, muncul bayangan samar. Seorang lelaki muda mendorong kursi roda, dan seorang ayah tua tersenyum di atasnya. Mereka berjalan pelan di antara cahaya senja. Raffi menatap kursi itu dan berbisik, aku janji, aku bakal belajar sungguh-sungguh. Aku mau jadi orang yang bisa bantu orang lain kayak kalian. Sejak hari itu, Raffi berubah. Ia jadi murid paling rajin di kelas. Ia membantu teman-teman yang kesulitan belajar, mengantarkan ibu-ibu tua menyeberang jalan, dan ikut mengajar anak-anak kecil di sore hari.
Bu Rania memperhatikannya dari jauh dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kursi tua itu kembali bergerak. Dan seperti yang selalu dipercaya semua orang di sekolah itu, setiap kali seseorang berubah menjadi lebih baik, kursi itu bergetar pelan. Seolah roda harapan kembali berputar. Beberapa tahun kemudian, Raffi, ia lulus kuliah dan kembali ke Taman Harun sebagai guru muda. Hari pertama ia mengajar, ia berdiri di depan papan tulis dengan wajah bersemangat. Di belakangnya, kursi roda tua masih di tempat yang sama. Anak-anak, katanya lembut. Dulu aku juga murid di sekolah ini. Aku bandel, malas, dan sering bikin guru marah. Tapi kursi itu, ia menunjuk ke arah kursi roda. Kursi itu yang ngajarin aku tentang arti hidup. Anak-anak menatap penasaran. Raffi melanjutkan, suaranya penuh perasaan. Kursi itu dulunya punya seorang ayah yang gak bisa jalan. Tapi dari kursi itu, dia bantu anaknya jadi orang sukses. Dan anaknya pakai hidupnya buat bantu orang lain. Sekarang, giliran kita yang dorong roda itu lagi. Mata anak-anak berkilat. Mereka mulai mengerti. Sekolah itu bukan sekadar tempat belajar, tapi tempat menanamkan warisan cinta. Tahun demi tahun berlalu lagi. Taman Harun kini bukan hanya sekolah, tapi gerakan nasional. Program Roda Cinta Harun Raka berkembang menjadi yayasan besar yang membangun sekolah-sekolah kecil di pelosok Indonesia. Di setiap sekolah, selalu ada satu ruang kecil dengan replika kursi roda yang sama. Dan di setiap ruangan itu tertulis kalimat sederhana, doronglah kursi ini dengan kebaikanmu. Bagi generasi muda, itu bukan sekadar kalimat. Itu pengingat bahwa perjuangan tak harus dilakukan dengan kekuatan kaki. Cukup dengan ketulusan hati. Suatu hari, ketika Raffi sudah tua, ia datang kembali ke ruangan tua yang pertama kali mengubah hidupnya. Kursi roda itu masih di sana, tapi kini dilindungi kaca transparan. Ia menatapnya lama, tersenyum, lalu duduk di bangku kecil di depannya. Pak Raka, Pak Harun, katanya pelan, kursi ini udah menginspirasi ribuan orang. Aku cuma mau bilang, roda itu belum berhenti. Kami semua masih mendorongnya. Angin sore bertiup, daun-daun berjatuhan, cahaya matahari menembus kaca, mengenai roda kursi yang berkarat, dan entah kebetulan atau keajaiban, roda itu berputar pelan sekali, hanya setengah putaran, tapi cukup untuk membuat Raffi tersenyum. Ia tahu, cinta itu masih hidup. Beberapa minggu kemudian, Raffi meninggal dunia dengan damai di rumahnya. Di upacara penghormatan terakhir, para guru dan murid membawa foto Raffi ke ruang perpustakaan. Menaruhnya di sebelah foto Pak Raka dan Pak Harun. Kini 3 generasi itu berdampingan. Dengan senyum yang sama, di bawah ketiga foto itu, pihak sekolah menambahkan satu ukiran kayu baru. Roda cinta tidak berhenti pada satu nama. Ia terus berputar dalam setiap hati yang memilih untuk mencintai dengan tulus. Epilog, gerakan yang tak pernah mati 100 tahun setelah Harun pertama kali duduk di kursi rodanya. Dunia sudah berubah jauh. Teknologi maju, kendaraan melayang di udara, tapi di satu sudut kecil kota tua, Taman Harun tetap berdiri. Kini menjadi museum pendidikan yang dikunjungi ribuan orang setiap tahun. Di tengah ruangan utama museum itu, kursi roda tua berdiri di atas lantai kaca dengan pencahayaan lembut. Hologram menampilkan kisah perjuangan 3 generasi, Harun, Raka, dan Raffi. Anak-anak sekolah dari berbagai daerah berdiri di sekelilingnya, mendengarkan dengan takjub. Seorang pemandu berkata lembut, anak-anak, kursi ini sudah tidak bisa berjalan, tapi roda perjuangannya masih berputar. Di hati semua orang yang mau belajar tentang kasih dan pengorbanan. Anak-anak menunduk, beberapa meneteskan air mata kecil, dan di antara mereka, seorang bocah kecil berbisik ke ibunya, Bu, nanti kalau aku besar, aku mau bikin kursi kayak gitu juga, tapi untuk orang yang aku sayang. Ibunya tersenyum sambil mengusap kepala anak itu. Kalau begitu nak, roda cinta itu akan terus berputar. Salam. Ayah di kursi roda, sebuah kisah lintas generasi tentang cinta yang tak pernah mati. Tentang seorang ayah yang mendorong anaknya menuju masa depan. Dan tentang roda sederhana yang terus berputar, bukan di tanah, tapi di hati manusia yang belajar untuk mencintai tanpa malu dan berjuang tanpa pamrih.